2046-042. Nama saya Winnie Graciela Lawang dari kelompok 3 dengan NPM 2046001. Nama saya Rizka Olivia Adam dari kelompok 3 dengan NPM 2046035. Hai semua, saya Vini Marvel, NPM nomor 2046020 dari Prodi Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan membacakan materi pertama mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Olivia Adam dengan NPM 2046035. Nah, materi yang pertama yaitu dasar-dasar manajemen dan fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, who are manager? Manager adalah seorang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain agar tujuan dari organisasi atau perusahaan itu dapat terwujud. Jadi, manajer ini yang mengkoordinasi atau yang mengatur dan mengawasi pekerjaan para staf-stafnya. Manager classifying, yaitu klasifikasi dari manajer. Nah, jadi ada 3 klasifikasi manajer. Yang pertama ada top, yang kedua ada middle, yang ketiga ada first line. Nah, first line ini bagian paling bawah dari klasifikasi manajer. Nah, apa bedanya? First line itu adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Jadi dia yang berada di garis paling depan gitu. Nah, kalau yang kedua, middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Seringkali bertanggung jawab atas keputusan jangka pendek. Nah, yang pertama itu ada top management atau manajemen puncak. Atau eksekutif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Itu contohnya seperti CEO, presidennya, dan segala macam, yang tingkat paling tinggi. Nah, what is management? Manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi bagaimana manajemen itu adalah suatu proses yang mengatur segala sesuatu, mengatur organisasi agar prosesnya itu tertata dan mencapai tujuan dengan baik. Nah, what managers do? Apa yang dilakukan manajer gitu loh. Manajer melakukan apa? Tugasnya apa aja? Nah, yang pertama itu ada fungsi dan tugas manajer top. Manajer yang ada di klasifikasi paling atas. Yang pertama ada menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat atas ini merumuskan tujuan utama organisasinya. Dapat berupa tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Yang kedua ada mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi atau perusahaan. Bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi atau perusahaan. Jadi dia yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media, dan lain-lainnya. Jadi dia kayak yang wajahnya gitu. Nah, yang kedua ada fungsi dan tugas manajer middle, yaitu manajer klasifikasi kedua. Menginterpresikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak, jadi manajemen top tadi, dan menjelaskan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Manajemen tingkat menengah ini berfungsi sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah. Yang kedua, mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerjanya. Nah, yang ketiga ada fungsi dan tugas manajer first line atau manajer klasifikasi paling bawah. Yang pertama, memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah. Yang kedua, menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. Yang keempat, membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan. Oke, sampai situ saja materi pertama kesimpulan saya hari ini. Terima kasih, lanjut ke materi yang kedua.
Terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Donna Alfaera dengan NPM 2046042. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua yang berjudul Membuat Keputusan. Apa itu keputusan? Keputusan adalah akhir dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan. Apa yang harus diperbuat guna untuk mengatasi masalah tersebut? Dengan mencari beberapa pilihan pada suatu alternatif atau cara lain atau cara cadangan. Proses membuat keputusan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria pada suatu permasalahan. Yang ketiga, mengalokasikan kriteria. Mencari cara lain atau alternatif. Yang kelima, menganalisis alternatif. Yang keenam, menyeleksi alternatif. Lalu menerapkan alternatif yang telah dipilih. Yang terakhir, mengevaluasi keefektifan keputusan yang dipilih. Pembuat keputusan ada 4 ciri, yaitu orang yang merencanakan atau planningnya, orang yang berorganisasi atau organizing, orang yang memimpin atau leading, dan yang terakhir adalah orang yang mengontrol atau controlling. Teknik pengambilan keputusan yang efektif. Ada beberapa tekniknya, yaitu yang pertama, harus fokus pada yang penting-pentingnya saja. Yang kedua, harus logis dan konsisten. Yang ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif. Yang keempat, memadukan pendekatan analitis dan intuitif. Yang kelima, membutuhkan informasi yang cukup. Keenam, lugas, andal, mudah digunakan, dan fleksibel. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perencanaan kegiatan kerja. Aktivitas manajemen utama memperkirakan strategi, mengatur dan mencari cara untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Membuat keputusan menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pemilihan dibuat berdasarkan proses menyelesaikan setiap rencana. Faktor SMART. Perencanaan harus jelas, dapat diperkirakan keberhasilannya, dapat dicapai, sesuai dengan kemampuan, batas waktu yang jelas. Tipe dari planning. Rencana strategis, berkaitan dengan tujuan perusahaan, bersifat jangka panjang, menjadi tanggung jawab manajer senior. Taktik, berkaitan dengan pengguna sumber daya efektif untuk mencapai tujuan yang strategis, bersifat jangka menengah dan menjadi tanggung jawab manajemen menengah. Kuantitatif berarti berdasarkan angka-angka. Kualitatif berarti dinyatakan secara kualitas. Jangka panjang berarti minimal waktunya 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Jangka pendek berarti maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sekali pakai berarti dapat digunakan untuk sekali saja. Kalau kedudukan berarti dapat dipakai berulang kali. Menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana. Perencanaan tujuan tradisional ditetapkan di tingkatan puncak. Tujuan dipecahkan menjadi sub-tujuan bagi tiap tingkatan organisasi. Mengasumsi manajer puncak mengetahui yang terbaik. Ditetapkan menjadi pengaruh atau penuntut dan menjadi kendala bagi perilaku kerja masing-masing. Upaya kerja karyawan pada berbagai tingkatan dan bidang kerja disusun dalam rangka memenuhi tujuan yang telah dibebankan berdasarkan tanggung jawab mereka. Sisi negatif dari penerapan tujuan tradisional. Kita harus mengembangkan kinerja perusahaan. Dianya mau meningkatkan signifikan pada keuntungan divisi.
meningkatkan keuntungan dengan cara apapun. Tidak perlu khawatir, bekerjalah dengan cepat. Mean and chain. Jaringan tujuan terpadu pada masa pencapaian tujuan pada satu tingkatan menjadi sarana untuk mencapai tujuan atau hasil pada tingkatan selanjutnya. Pencapaian tingkatan yang lebih rendah akan menjadi sasaran untuk mencapai tujuan akhir pada tingkatan berikutnya yang lebih tinggi. MBO, sasaran kerja yang rinci ditentukan bersama-sama antara manajer dan bawahnya. Kemajuan ke arah pencapaian sasaran dikaji secara berkala. Imbalan dibagi-bagikan berdasarkan kemajuan itu. Karakteristik tujuan yang dirancang dengan baik. Fokus pada hasil. Rencana rinci bagaimana hasil dapat diukur dan diharapkan. Berapa lama sebelum pencapaian ukuran. Sasaran yang terlalu mudah tidak memotivasi, sasaran yang terlalu tinggi juga tidak dapat dicapai. Fokus, terdefinisi, dan membuat tujuan dapat dicapai. Meletakkan semua orang pada posisi yang sama. Mengembangkan rencana. Faktor kontingensi pada rencana. Tingkat manajer dalam perusahaan. Rencana strategi pada tingkatan yang lebih tinggi, rencana operasional pada tingkatan yang lebih rendah, derajat ketidakpastian lingkungan stabil, lingkungan dinamis. Kerangka waktu rencana, konsep komitmen. Pendekatan terhadap perencanaan. Kelompok ahli perencanaan yang membantu manajer menuliskan rencana perusahaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen dalam dan bukan merupakan tanggung jawab perencana semata-mata. Rencana dikembangkan oleh anggota perusahaan dari berbagai divisi dan tingkatan yang kemudian dikoordinasikan dengan cara divisi lainnya yang ada pada perusahaan. Kritik terhadap perencanaan. Perencanaan dapat menyebabkan kekakuan secara tidak dapat dikembangkan di lingkungan yang dinamis. Secara formal tidak dapat menggantikan instruksi dan kreativitas. Mengembangkan rencana yang spesifik tapi fleksibel. Memahami perencanaan adalah proses yang terus-menerus. Mengubah perencanaan saat diperlukan. Terima kasih. Desain dan struktur organisasi. Struktur organisasi. Pengaturan pekerjaan secara formal dalam suatu organisasi. Desain organisasi terdapat 6 komponen penting, yaitu tugas. Pembagian tugas dibagikan secara terpisah, dikerjakan masing-masing oleh orang yang berbeda. Spesialisasi yang berlebihan dapat mengakibatkan tindakan manusia yang tidak ekonomis. Pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Pengelompokan berdasarkan produk lain. Pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah geografis. Pengelompokan pekerjaan berdasarkan produk atau arus pelanggan. Pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhannya. Departementalisasi fungsional. Ada keuntungan dan kerugiannya. Departementalisasi berdasarkan geografis. Ada keuntungan dan kerugiannya. Departementalisasi berdasarkan produk. Ada keuntungan dan kerugiannya. Departementalisasi berdasarkan proses. Ada keuntungan dan kerugiannya. Departementalisasi berdasarkan pelanggan. Ada keuntungan dan kerugiannya. Garis kewenangan berkelanjutan yang membentang dari level paling atas suatu organisasi hingga level paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor ke siapa. Hak yang melekat pada suatu posisi manajer untuk memberitahukan kepada apa yang harus dikerjakan. Otoritas yang memberikan manajer hak untuk
mengarahkan pekerjaan karyawan. Posisi dengan berbagai otoritas yang telah dibuat untuk mendukung, membantu, dan memberi nasihat kepada mereka yang berwenang. Kewajiban atau harapan untuk melaksanakan. Konsep bahwa seseorang harus memiliki satu bos dan harus lapor ke hanya satu bos itu. Jumlah orang yang dapat efektif dan efisien diawasi oleh manajer. Dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dikerjakan, keserpian tugas, kerumitan tugas, kedekatan fisik dengan bawahan, standarisasi tugas. Tingkat di mana pembuatan keputusan dan dikonsentrasikan pada satu titik dalam suatu organisasi. Pengorganisasi di mana pembuatan keputusan didorong kepada siapa yang paling dekat pada tindakan. Meningkatkan pembuatan keputusan kekuasaan oleh karyawan. Tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kabar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Ada mekanistik dengan organis. Keputusan struktural dipengaruhi oleh struktur organisasi mengikuti strategi. Perusahaan berubah dari organik ke mekanis ketika ukurannya tumbuh besar. Perusahaan mengadaptasikan struktur terhadap teknologi yang mereka gunakan. Lingkungan dinamis membutuhkan struktur mekanis, membutuhkan lingkungan yang stabil. Kerangka strategi. Struktur organisasi mengikuti strategi. Memusatkan perhatian pada pengendalian biaya yang dibutuhkan oleh struktur mekanis untuk organisasi. Mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan dengan meniru pemimpin pasar yang dibutuhkan baik oleh elemen organik dan mekanistik dalam suatu organisasi. Strategi dan struktur. Pencapaian sasaran organisasi difasilitasi oleh perubahan struktur organisasi yang memfasilitasi dan mendukung perusahaan. Ukuran dan struktur. Perubahan yang tumbuh berkembang strukturnya cenderung berubah dari organik ke mekanistik. Dengan meningkatkan spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, juga aturan dan regulasi. Teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur dengan teknologi mereka. Penggolongan perusahaan oleh Woodward didasarkan pada tingkat kompleksitas kecanggihan teknologi. Ketidakpastian lingkungan dan struktur. Struktur organisasi mekanistik cenderung lebih efektif dalam lingkungan yang stabil dan sederhana. Fleksibilitas dari struktur organisasi organik lebih baik bila berada dalam lingkungan yang tidak pasti dan kompleks. Desain organisasi tradisional. Departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang, setidaknya formalisasi. Departementalisasi berdasarkan fungsi. Terdiri dari unit atau divisi yang terpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Kerja pada 5 hari kerja dan 8 jam kerja. Penjadwalan kerja di mana karyawan diharuskan untuk bekerja dengan jumlah jam tertentu dalam seminggu, bebas untuk mengubah jam-jam tersebut dalam batas waktu tertentu. Praktik meminta 2 orang atau lebih untuk berbagi pekerjaan penuh waktu. Pekerjaan sementara lepas kontrak yang pekerjaannya bergantung pada permintaan dan akan pelayanan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi kelima yang berjudul Menjadi Pemimpin yang Efektif.
Siapa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencangkup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin orang lain dan timnya. Jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter. Otoriter adalah jenis kepemimpinan yang membuat keputusan, aturan, dan prosedur berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga bertanggung jawab. Yang kedua, demokratis. Jenis kepemimpinan ini memprioritaskan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Yang ketiga, delegatif. Kepemimpinan delegatif memberikan kewenangan kepada anggotanya untuk membuat keputusan. Yang keempat, transformasional. Jenis kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan elemen yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, transaksional. Jenis kepemimpinan transaksional berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Keenam, situasional. Pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang mereka hadapi. Ketujuh, karismatik. Pemimpin harus memiliki kepribadian yang kuat. Yang kedelapan, kepemimpinan yang melayani. Tipe kepemimpinan ini di mana para pemimpin tidak segan untuk mengabdi. Yang kesembilan, birokrasi. Pimpinan birokrasi mengharapkan anggota tim mengikuti aturan dan prosedur yang benar seperti yang tertulis. Kesimpulannya adalah kepemimpinan itu dinamis, bersifat dinamis. Kepemimpinan itu harus diperoleh secara individu, yang artinya harus dimiliki oleh setiap atau masing-masing individual. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik. Yang keempat, pemimpin harus memiliki sikap berani dan menginspirasi orang lain apalagi bawahannya. Yang kelima, pemimpin harus bisa menghargai orang lain. Yang keenam, pemimpin harus memiliki sifat tenang saat di bawah tekanan. Yang ketujuh, pemimpin memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang jujur, kreatif, dan mempunyai manajemen waktu yang baik. Dan yang terakhir, harus tekun dan selalu antusias. Topik berikutnya, yang keenam, managing motivation. Motivasi merupakan alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Motivasi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Ada 3 komponen dari motivasi. Yang pertama itu adalah direction atau arah, yang artinya apa yang sedang coba dilakukan oleh seseorang. Yang kedua itu adalah effort atau usaha, artinya seberapa keras seseorang itu mencoba. Yang ketiga adalah persistence atau kegigihan, yang artinya seberapa lama orang itu akan terus mencoba. Kemudian, alasan mengapa penting untuk memahami motivasi. Yang pertama, karena motivasi itu dapat dimengerti. Yang kedua, motivasi itu proses, yang artinya dalam mencapai sesuatu itu kita membutuhkan proses, dan motivasi ini merupakan salah satu bagian dari proses tersebut. Yang berikutnya adalah motivasi itu merupakan masalah dasar. Berikutnya, motivasi itu hal yang berjangka panjang, yang artinya dalam mencapai sesuatu itu, kita memerlukan motivasi yang bersifat berjangka panjang, sehingga inilah yang membuat kita untuk terus ingin bekerja keras. Kemudian, motivasi itu logis. Motivasi itu bisa diatur, motivasi itu berperan sebagai strategi, dan yang terakhir, motivasi itu merupakan kolaborasi. Proses dari sebuah motivasi. Yang pertama itu adalah kebutuhan. Pertama akan sangat banyak kebutuhan, tujuan, dan aksi itu tergantung pada orangnya dan situasi yang dihadapi. Yang kedua itu tujuan. Tujuan ditetapkan dan dipercaya akan bertemu dengan kebutuhan dari organisasi dan keputusan dibuat ke dalam aksi yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut.
Yang ketiga adalah aksi. Kita bisa mengobservasi bagaimana perilaku orang, bagaimana aksi itu diambil, dan kita tidak bisa menentukan tentang apa yang memotivasi mereka untuk berperilaku seperti itu, dan apa kebutuhan dan tujuan yang mempengaruhi mereka. Ada dua tipe teori yang penting bagi orang yang melakukan. Yang pertama adalah teori tujuan, menyatakan bahwa motivasi dan kinerja lebih tinggi ketika individu itu menetapkan tujuan tertentu. Yang kedua adalah teori harapan, yang menyatakan bahwa orang yang termotivasi itu ketika ada hubungan yang dirasakan dengan jelas. Teori-teori kebutuhan yang pertama itu menurut Alderfer ada existence, relatedness, dan growth. Yang kedua ada Maslow, yaitu ada physiological, security, self-belongingness atau social, esteem, dan self-actualization. Yang ketiga itu ada Dawes and Lobsquith, di mana ada achievement, autonomy, status, relationships, safety, dan comfort. Kemudian ada Murray. Menurut Murray, teori kebutuhan tersebut adalah achievement, affiliation, aggression, autonomy, exhibition, impulsivity, nurturance, order, power, dan understanding. Ada 3 teori kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk pencapaian, merupakan suatu dorongan untuk sukses dan unggul dalam kaitannya dengan standar-standar. Kemudian ada kebutuhan untuk kekuatan, di mana ini merupakan kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk afiliasi, merupakan suatu keinginan untuk bersahabat dan dekat dengan hubungan interpersonal. Lalu ada teori penetapan tujuan, di mana ini adalah tujuan tertentu meningkatkan kinerja dan tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan mudah. Kemudian ada teori penguatan, merupakan perilaku, di mana artinya perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Kemudian ada teori ekuitas, teori bahwa seorang karyawan membandingkan rasio input dengan pekerjaannya dengan pekerja orang lain yang relevan dan kemudian mengoreksi ketidakadilan tersebut atau ketidaksesuaian tersebut. Beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita ingin memberikan pengakuan kepada seseorang. Yang pertama itu adalah pengakuan diberikan apabila memiliki perilaku yang patut diberi penghargaan untuk usaha ekstra dan untuk pencapaian khusus. Menghormati karyawan harus secara pribadi-pribadi. Untuk itu, para pekerja bisa merasakan bahwa itu diaplikasikan ke semua orang secara merata. Kemudian, pengakuan harus diberikan secara adil dan konsisten dalam tim. Harus original, tidak bermaksud untuk memotivasi secara mekanis. Kemudian harus diberikan langsung setelah ia membuat suatu pencapaian. Kemudian harus tersedia bagi semua orang, dan yang terakhir harus ada pengakuan bagi tim maupun secara pribadi dan menghindari menciptakan pemenang yang terisolasi. 10 langkah untuk mencapai motivasi yang lebih tinggi. Yang pertama, setuju dengan tujuan yang telah ditentukan dan dapat dicapai. Menciptakan ekspektasi bahwa apa yang dilakukan dan dihasilkan bisa memberikan penghargaan yang berharga ketika orang itu sukses. Kemudian memberikan umpan balik tentang kinerja. Merancang pekerjaan yang memungkinkan orang merasa berhasil, mengekspresikan dan menggunakan kemampuan mereka, dan menggunakan kekuatan pengambilan keputusan mereka sendiri. Memanfaatkan sistem penghargaan organisasi untuk memberikan insentif keuangan yang sesuai. Dan yang terakhir, memberi pengakuan dan pujian untuk pekerja yang diselesaikan dengan baik. Komunikasikan kepada tim dan anggota tentang hubungan antara kinerja dan penghargaan sehingga bisa meningkatkan ekspektasi. Kemudian memberikan kepemimpinan yang efektif, memberi orang bimbingan dan pelatihan yang akan mengembangkan pengetahuan dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kinerja mereka dan diberi penghargaan yang sesuai. Dan yang terakhir, menawarkan kesempatan untuk belajar dan berkembang yang akan memungkinkan mereka untuk memajukan karir mereka. Topik ketujuh, manajemen. Siapa itu manajer? Itu adalah seseorang yang mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai.
Klasifikasi dari manajer. Yang pertama itu adalah first line manager, merupakan orang yang mengatur pekerja yang non-managerial. Yang kedua adalah middle managers, adalah orang yang memanage pekerjaan first line manager. Dan yang ketiga adalah top manager, merupakan orang yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan bagi organisasi dan menetapkan rencana dan tujuan yang bisa mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Perhatian manajerial. Yang pertama itu ada efisiensi, di mana itu tentang melakukan hal dengan benar, mendapatkan output yang banyak dengan sedikit input. Yang kedua adalah efektivitas, di mana melakukan hal yang benar untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 pendekatan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama itu adalah fungsi yang mereka lakukan. Yang kedua, peran yang mereka mainkan. Yang ketiga adalah keterampilan yang mereka butuhkan. Fungsi yang dilakukan oleh manajer itu ada beberapa. Yang pertama adalah planning. Planning ini menetapkan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan plan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi kegiatan. Yang kedua adalah organizing, di mana ini mengorganisir dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah leading, di mana bekerja dengan dan melalui orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat adalah controlling, di mana ini adalah memonitor, membandingkan, dan mengoreksi pekerjaan. Peran yang dimainkan oleh seorang manajer, di mana peran adalah aksi spesifik dan perilaku yang diharapkan dari seorang manajer. Menurut Mintzberg, dia mengidentifikasi 10 peran yang dikelompokkan menjadi, yang pertama adalah interpersonal relationship, di mana itu adalah sebagai tokoh, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua adalah informational roles, di mana itu adalah monitor, menyebarkan, dan sebagai pembicara. Dan yang ketiga adalah decision making, di mana ini adalah pengusaha, menangani gangguan, pengalokasian sumber daya, dan sebagai seorang negosiator. Ini adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang manajer di level yang berbeda, di mana bisa kita lihat top managers itu memerlukan conceptual skill yang paling tinggi, sedangkan lower manager level manager memerlukan conceptual skills paling rendah. Dan untuk human skill semua memiliki tingkat kepentingan yang sama, dan pada technical skill lower level manager memerlukan skill yang lebih tinggi. Kemudian, apa itu organisasi? Merupakan sekumpulan orang yang diatur untuk mencapai tujuan tertentu yang dimana tidak dapat dicapai apabila dilakukan secara individu. Beberapa karakteristik organisasi. Yang pertama itu memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, struktur yang disusun secara sengaja. Dan yang ketiga, terdapat orang-orang di dalamnya. Ini adalah tujuan mempelajari manajemen. Yang pertama itu untuk universalitas manajemen, di mana manajemen yang baik itu dibutuhkan di semua organisasi. Yang kedua adalah sebagai realitas dalam bekerja, di mana pekerja itu mengatur atau diatur. Dan yang ketiga sebagai penghargaan dan tantangan,